Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan di muka bumi ini dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabat tangan, bersapa dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah, menjalin persatuan. Nah, maka dari itu adik-adik semua silakan memperhatikan serta memahami penjelasan pada submateri Ayo Sholat Berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, salat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Sholat jamaah lebih baik 20 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama ada imam. Kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Ketiga, salat dikerjakan dalam satu majelis. 4. Salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Kedudukan imam dalam salat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah salat. Sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain, berakal sehat, balik, berdiri pada posisi paling depan. Seorang laki-laki atau perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Dan terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain.
Pengertian makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Halangan sholat berjamaah. Faktor yang menjadi halangan itu adalah yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. 2. Angin kencang yang sangat membahayakan. 3. Sakit yang menyebabkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. 4. Ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang petai dan jengkol. Pada materi tata cara sholat berjamaah, praktik sholat wajib berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqamah saja. Yang kedua, barisan sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring dan ada yang dilirikkan. Bacaan yang dinyaringkan adalah yaitu bagian A, bacaan takbiratul ikram, takbir intikal, tasmi, dan salam. Kemudian bagian B, bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa, idain, 2 hari raya, tarawih, dan witir. Kemudian bagian C, bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri. Kemudian pada pembiasaan sholat berjamaah, perbandingan pahala antara sholat sendirian dan sholat berjamaah yaitu 1 berbanding 27 derajat. Hal ini dikarenakan sholat berjamaah memiliki keutamaan, yaitu yang pertama menjalin silaturahmi antar sesama, yang kedua mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, yang ketiga menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, dan keempat menahan dari kemauan sendiri atau egois, dan yang terakhir, yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya.